Pas Halim ini ngelihat kalau Sita ini mendadak anteng setelah ditenangkan sama sesosok perempuan yang tidak dia kenal, seketika rasa takut yang menyelimuti Halim pun langsung hilang, Wak. Meski Halim tuh gak bisa ngelihat wajahnya langsung, kan dari belakang kan, Wak. Sosok itu juga ngebelakangin si Halim kan. Tapi Halim ini yakin kalau perempuan itu, sosok itu adalah Riani. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa di malam ini aku hadir kembali dengan menemani kalian untuk membawakan satu kisah horor Wawa part 306. Nah, buat kalian yang gak mau ketinggalan juga kisah horor Wawa lainnya, bisa langsung pergi aja ke playlist cari kisah horor Wawa, ada part 1 sampai part sekarang, Wak, ya. Nah, sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau denger dulu cerita kalian nih. Kita sharing-sharing lah bentar ya. Yang namanya hidup, Wak, itu kan pasti gak akan selalu bahagia-bahagia aja kan, Wak. Ada masanya kita ini ngerasa sedih ya kan. Nah, aku penasaran, kalau kalian misalnya lagi sedih, biasanya apa yang kalian lakukan biar tidak terlarut dalam kesedihan itu? Setiap orang biasanya punya cara masing-masing nih untuk bisa mengelola emosinya. Ada yang kalau lagi sedih sukanya nulis, sukanya main, nonton, atau meditasi sekalian gitu kan, biar lebih rileks. Kalau kalian gimana? Sharing semua di bawah ya. Sebaiknya kita memang harus tahu gimana cara coping dari kesedihan. Kenapa? Karena terus-terusan menangis ternyata punya banyak sekali dampak negatif. Selain bisa bikin tenaga kita ini cepat habis, Wak, perasaan sedih itu juga bisa dimanfaatkan oleh sosok tidak kasat mata seperti apa yang terjadi di KHW yang akan aku ceritakan ini. KHW kali ini tuh berkisah tentang seorang Wawa yang ditinggal meninggal sama pasangannya. Lalu sebelum Wawa ini bisa bangkit dari kesedihannya itu, sesosok makhluk gaib tiba-tiba datang dan meneror dia. Dimulai dari rasa sedihnya itu. Nah, penasaran kejadian apa yang dialami? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang aku ceritakan ini dikirim sama Wak kita yang bernama Mira dari Sumatera Selatan. Halo Mila. Mila pula, Mira. Halo. Nah, kisah ini terjadi di tahun 1960-an, Wak, dan dialami langsung oleh kakeknya Mira yang bernama Kakek Halim. Untuk memudahkan cerita seperti biasa tanpa mengurangi rasa hormat, di sini aku akan langsung menyebut dengan namanya aja ya, Halim. Nah, jadi ceritanya pada masa itu, sebelum Halim ini menikah sama istrinya yang sekarang, Wak, Halim ini sudah lebih dulu menikah sama seorang perempuan yang bernama Riani atau istri pertamanya. Nah, lalu dari pernikahan itu Riani pun hamil dan melahirkan anak perempuan yang diberi nama Sita. Nah, Halim sama Riani ini, Wak, menyambut kelahiran Sita dengan penuh sukacita. Sejak saat itu keluarga mereka pun terasa makin lengkap lagi lah ya kan, punya anak nih. Tapi pas Halim dan Ria ini lagi senang-senangnya, Wak, sebuah peristiwa tidak terduga tiba-tiba terjadi dan merenggut kebahagiaan mereka. Nah, jadi pada saat itu setelah melahirkan, kondisi kesehatan Riani ini belum sepenuhnya pulih pasca melahirkan itu. Halim pun membawa Riani periksa ke sana ke sini, tapi hasilnya nihil, masih tetap ngedrop nih. Yang ada Riani ini malah makin ngedrop lagi. Lalu sekitar sebulan kemudian pas Halim ini mau ngebangunin Riani buat makan, entah kenapa Riani ini nggak bangun-bangun, Wak. Dengan lemah lembut Halim pun mengusap-ngusap tubuhnya Riani. Sayang, bangun makan dulu yuk. Ini udah aku siapin makanannya, katanya. Bangun yuk sayang yuk gitu. Nah, pas tangan Halim ini menyentuh badannya Riani, Halim terdiam kaget, Wak, karena dia ngerasa badan istrinya ini kok dingin kali. Lalu pas Halim memeriksa denyut nadinya, disitulah Halim pun tahu kalau Riani ternyata sudah tidak bernyawa. Meninggal Riani, Wak. Padahal anak mereka baru 1 bulan waktu itu tuh. Kematiannya Riani ini tentu membuat Halim hancur berkeping-keping kan. Di titik itu Halim ini bukan hanya kehilangan istri yang dia cintai, Wak, tapi juga kehilangan ibu dari anak yang baru lahir ini. Halim nggak tahu apa yang harus dia lakukan setelah ini. Anak mereka masih kecil, masih butuh ASI dan tentunya masih butuh peran ibunya ya kan, Wak. Apa Halim bisa membesarkan bayi mereka sendirian kalau udah kayak gini? Kan susah gitu. Nah, untuk memberi dukungan ke Halim yang sedang berduka ini, saudara-saudara jauhnya Halim pun datanglah itu, Wak, ke rumahnya Halim. Dan FYI, Wak, pada saat itu rumahnya Halim ini berada macam di area hutan gitu loh, masih sepi kali karena belum banyak orang yang tinggal di sana, di kampung itu. Jarak rumah tetangga Halim juga jauh-jauh gitu loh, Wak. Jadi bisa kalian bayangkan ya kalau misalnya saudaranya Halim itu nggak datang ke sana, nggak berkunjung ke sana, Halim tuh di sana betul-betul cuman berdua aja sama bayinya. Selama ada saudaranya di rumah, mereka pun mengadakan acara tahlilan untuk Riani dan juga ganti-gantian untuk menjaga sang bayi. Untuk sementara waktu Halim merasa nggak sendirian memang, Wak. Sampai akhirnya seminggu kemudian pas saudaranya ini udah pada pulang, barulah suasana rumah ini kerasa sepi
kali Wak. Halim kembali lagi larut dalam kesendirian. Setiap hari Nadia kakek aku tuh cuman menghabiskan waktunya dengan nangis. Dan parahnya lagi Wak, di saat yang sama tiba-tiba berbagai kejadian mistis juga mulai terjadi di rumahnya. Jadi Halim nih macam udah jatuh tertimpa tangga pula. Udahlah masih berduka, diteror hantu pula. Nah kok tiba-tiba bisa diteror Nadia? Ini kita baru masuk. Nah jadi ceritanya Wak, setelah saudaranya Halim ini pulang, Halim pun berusaha untuk melanjutkan hidupnya meskipun masih terasa berat ya kan. Nah di tengah kesedihan itu, Halim ini sering mengenang masa-masa bahagianya bersama istrinya dulu, bersama Riani. Halim ini sering kali berucap, Riani, aku nggak bisa ngurus bayi kita ini sendirian, aku masih butuh kamu. Andai kamu ada di sini, pasti sekarang kamu lagi gendong anak kita, pasti kamu lagi menenangkan dia waktu dia lagi nangis. Aku butuh kamu Riani. Pokok menangis lah di situ. Wah, Halim ini jadi sering berandai-andai kalau istrinya ini masih hidup. Gitu terus tiap hari. Dah kan. Terus pada suatu malam Wak, selepas sholat maghrib, bayi Sita yang sebelumnya lagi tertidur pulas tiba-tiba kebangun nangis kencang dia kan. Nah suara tangisannya ini didengar sama Halim yang waktu itu lagi duduk merenung di teras depan. Di saat yang sama Halim juga itu selain merenung dia masih menangisi mendiang istrinya Wak. Akhirnya dia dengar bayinya nangis. Dengan langkah gontai Halim pun berjalan menghampiri Sita di kamar bayi Sita ini. Nah pada saat itu Sita ini lagi ditaruh di dalam ayunan bayi itu loh Wak ya, disebut buayan tuh, lagi ditaruh di situ. Lalu Halim pun menggendong Sita dari buayan. Dia bilang, kenapa nak? Kenapa kamu nangis? Kamu haus ya? Andai saja ibu masih ada di sini nak, kamu pasti gak bakal kehausan nak. Maafin bapak ya nak ya gitu. Lihat Sita yang rewel masih nangis juga si Sita ini kan. Kira situ dipeluknya Sita, ditenangin, menangis juga Halim yang ada di sana Wak. Dia nggak tega sama anak, keingat juga sama istri. Kok down kali lah Wak Halim waktu itu. Di momen-momen seperti inilah dia ngerasa makin kangen lagi sama mendiang istrinya. Akhirnya udah ditenangin sambil nangis itu. Selama beberapa waktu kemudian Halim pun mencoba untuk menenangkan Sita. Tapi meski sudah ditimang-timang, Sita ini masih aja nangis kencang Wak. Mau haus anak ini kata gitu kan. Akhirnya Halim pun kembali naruh Sita dalam buayan. Tanpa menunggu Sita berhenti nangis, Halim langsung ninggalin Sita nih Wak. Dia pergi ke dapur untuk bikin susu. Kebetulan waktu itu air panasnya lagi habis. Jadi Halim harus ngerebus air dulu ya kan. Anak masih nangis nih, nangis gitu. Nah pas Halim lagi ngerebus air, entah kenapa suara tangisan Sita tadi tuh tiba-tiba berhenti. Berhentinya semendadak itu. Sedetik yang lalu ada suara nangis, sedetik kemudian hilang suara nangisnya. Hilang, hening rumah tuh langsung. Sita nggak nangis, Sita nggak ngoceh, dia tidak mengeluarkan suara apapun. Panik lah Halim, kok anakku tiba-tiba diam nih? Mungkin ketiduran ya? Tapi kok ketiduran masa secepat itu ya kan? Nah sadar ada yang gak beres, Halim pun langsung berlari Wak ke kamar ngampirin si Sita. Nah pas Halim sampai di depan pintu kamar Wak, langkahnya Halim tiba-tiba terhenti, badannya langsung nge-freeze. Kenapa? Karena di situ dia ngelihat ada sosok perempuan, rambutnya panjang kali sampai nyentuh lantai. Dia pakai baju panjang warna putih kumal memang Wak. Dan dia ini lagi berdiri membelakangi si Halim sambil tangannya mengayun-ngayun buayan. Itu kebayang ya. Nah perempuan ini seolah-olah lagi menenangkan Sita yang lagi nangis rewel tadi Wak. Sita memang langsung berhenti nangis, tenang kali Wak, anteng si Sita tuh langsung. Nah pas Halim pertama kali nengok sosok itu, Halim langsung nge-freeze kan, merinding deh sebadan badan kan. Dia terpaku tuh Wak di depan pintu tanpa bisa bergerak sama sekali. Tapi pas Halim ini ngelihat kalau Sita ini mendadak anteng setelah ditenangkan sama sesosok perempuan yang tidak dia kenal, seketika rasa takut yang menyelimuti Halim pun langsung hilang. Sambil terus memperlihatkan si sosok itu dari belakang, Halim merasa terenyuh di situ. Meski Halim tuh nggak bisa ngelihat wajahnya langsung kan dari belakang kan, sosok itu juga ngebelakangin si Halim kan. Tapi Halim nih yakin kalau perempuan itu, sosok itu adalah Riani. Istrinya udah meninggal kemarin. Halim percaya waktu itu kalau selama 40 hari setelah kematian, arwah seseorang masih sering gentayangan, masih berada di sekitar rumah gitu. Dan kebetulan kematian Riani juga belum sampai 40 hari Wak. Itulah kenapa Halim langsung percaya kalau sosok Riani inilah dia yang ada di depan aku, dia lagi pulang ke rumah untuk menjenguk bayi mereka. Dah lah tuh akhirnya Wak, Halim pun dibiarkannya aja sosok itu, dia nggak teriak, dia nggak minta tolong, nggak, dibiarkannya sosok itu, sosok perempuan itu terus mengayun-ayunannya Sita, dipandanginya terus dari belakang. Setelah dia puas memandanginya, Halim pun langsung anteng aja dia balik ke belakang, lanjut bikin susu lagi. Udah bisa digerakin badannya kan, wah udah rasa keyakinannya itu yang awalnya dia nge-freeze ketakutan langsung hilang, badannya bisa digerakin lagi, balik lagi ke dapur bikin susu. Dan setelah susunya jadi, Halim langsung balik lagi ke kamar. Dia mau ketemu
ketemu lagi sama istrinya itu kan, Wak. Tapi pas Halim sampai di kamarnya lagi tuh, Wak, sosok tuh udah hilang, nggak ada. Dan di sisi lain si bayi Sita ini udah tertidur lelap di dalam buayan. Nah, melihat bayi Sita yang lagi tidur, lagi-lagi Halim merasa terenyuh lagi, Wak. Sambil ngelus pipi bayinya, Halim bilang, "Nak, tadi habis didatangin ibu ya, Nak. Kamu pasti kangen kali sama ibu ya, makanya ibu datang ke sini buat jengukin kamu. Bapak juga kangen, Nak. Bapak kangen. Semoga besok ibu datang lagi ya." Katanya gitu, Wak. Di situ Halim tuh nggak ngerasa takut sama sekali sama si sosok perempuan itu. Halim tuh terlanjur percaya kalau si sosok ini adalah mendiang istrinya yang lagi balik ke rumah. Alhasil Halim pun berharap si sosok ini bakal datang lagi ke rumah mereka untuk mengobati kerinduannya yang teramat sangat nggak bisa dibendung ini. Nah, seolah tahu kalau Halim sedang mengharapkan kehadirannya, beberapa hari kemudian sosok itu betulan datang lagi, Wak. Ini masih sebelum 40 hari ya. Besoknya datang lagi sosok itu. Dan setiap kali sosok itu datang, dia selalu muncul dalam posisi berdiri membelakangi Halim, Wak. Selalu kayak gitu. Sambil sama posisinya, sambil ngayun-ngayunin bayi Sita yang lagi tidur di dalam buayan. Makin lama kemunculan si sosok wanita ini, Wak, makin intens. Setiap hari dia pasti datang. Pasti. Tapi anehnya, walaupun dia sering datang, Halim juga sering ngelihat dia datang, Wak. Sosok itu tuh nggak pernah nunjukin wajahnya langsung ke depan Halim tuh loh, Wak. Jadi setiap kali dia datang, dia pasti selalu membelakangi Halim. Dan di sisi lain, Halim tuh juga nggak pernah mau mencoba menghampiri si sosok ini, Wak. Cuma dipandangin dari belakang aja gitu. Meski cuma diam-diam memandangi dari belakang aja, Wak, ya. Halim ini udah cukup senang karena kedatangan sosok itu mampu mengobati kerinduan dan juga kesedihan. Nggak apa-apa lah, udah kau datang aja. Oh, ada dia. Kayak gitu terus, Wak. Liatin, oh iya Riani, aku liatin kau dari belakang, tenangin anakku ya, kayak gitu. Nah, seiring dengan kemunculan sosok itu yang makin intens, Wak, Halim pun, tadi ku bilang, jadi terbiasa dan malah jadi ketergantungan sama sosok itu, Wak. Bagi Halim, mendiang Riani istrinya ini nggak pernah pergi meninggalkan mereka. Riani, istriku, masih ada di rumah ini dan dia ikut ngurusin bayi kita. Bahkan nih, Wak, ya, makin kesini Halim ini jadi sering loh ninggalin Sita yang masih baby ini sendirian di rumah. Sering. Halim tuh nggak khawatir karena dia yakin kali, nanti pasti Riani datang kok ngejagain Sita. Udah di tahap itu, dia pergi misalnya ke warung bentar atau ada kegiatan, nanti biarin ya anaknya di situ sendirian. Karena dia percaya Riani pasti akan datang. Kayak gitu. Adalah tuh kan, akhirnya hari-hari pun berlalu sampai akhirnya pada suatu malam Halim berniat mau pergi mancing, Wak. Kebetulan di dekat rumahnya itu memang ada sungai yang lumayan besar lah gitu. Orang-orang di kampungnya itu juga sering mancing di sana waktu malam karena ikannya lebih banyak gitu kan. Dan selain itu Halim ini juga pergi mancing untuk refreshing gitu loh, Wak. Walaupun kehadiran sosok perempuan tadi bisa sedikit ngobatin kerinduannya, tapi tetap aja kehidupan Halim kan nggak pernah sama lagi setelah Riani pergi kan, Wak. Jadi dia tetap butuh refreshing lah gitu. Nah, sebelum berangkat mancing, Halim terlebih dulu nyamperin bayi Sita nih, Wak, lagi tidur waktu itu di buayan. Sambil menatap Sita, Halim bilang, "Nak, bapak pergi mancing dulu ya. Udah, kamu jangan takut. Nanti kalau kamu bangun, ibu pasti nemenin kamu di sini. Harusnya bentar lagi ibu datang sih, Nak," kata Halim gitu, Wak. Wah, akhirnya pergi ya. Malam nih ya, malam. Halim berangkat ke sungai dengan membawa alat pancing yang sudah disiapkannya dari tadi siang. Dia jalan kaki lah itu menuju sungai dengan bermodalkan senter. Lalu, sesampainya dia di sungai, Halim langsung mencari spot mancing yang menurutnya paling nyaman, Wak. Dia duduklah di sana tuh kan. Dia langsung lempar alat pancingnya ke sungai. Umpan, maksudnya umpan ditaruh di sungai. Dan kebetulan malam itu bulan lagi bersinar terang, Wak. Cahayanya berpendar-pendar lah itu di permukaan sungai yang memang tenang gitu. Waktu itu dia cuma sendiri, nggak ada warga-warga lain. Nah, suasana malam itu membuat hati Halim pun terasa tenang, terasa damai gitu, Wak. Dia yakin kalau malam ini aku pasti akan mendapatkan banyak ikan gitu. Tapi setelah Halim menunggu cukup lama, Wak, ternyata hasilnya meleset dari prediksi. Entah kenapa pada saat itu tidak ada satupun ikan yang nyambar umpan pancingnya, Wak. Nggak ada satupun. Batin si Halim di situ kan. Kok tumben sepi kali ikannya? Salah tempat aku kali ya. Udah, aku pindah tempat lain aja lah. Barangkali ikannya lebih banyak di tempat lain gitu. Dah, Halim pindah lagi tempat nih, Wak. Masih di sungai yang sama. Dia pindah tempat. Dia lempar umpan lagi. Ditunggu-tunggu sampai setengah jam. Tetap juga nihil. Nggak ada satupun ikan yang kena di umpannya si Halim. Pindah lagi. Pindah ke tempat yang ketiga. Tetap sama, Wak. Dia udah pindah berkali-kali nih, masih juga belum dapat ikan sama sekali. Karena mulai bosan di situ, Halim pun meramaikan suasana di sana dengan bersiul sambil sesekali bersenandung tuh. Gitu-gitu kan. Nah, lalu setelah Halim bersenandung, Wak, samar-samar terdengar ada suara lain dari arah seberang sungai yang juga ikut bersenandung sama dia. Suaranya lembut kali, lembut macam terbawa angin katanya.
Nah awalnya Halim pikir itu adalah gema atau pantulan dari suaranya sendiri. Ya kan Halim kan habis bersenandung juga, habis bersiul juga ya kan. Jadi Halim masih bodo amat tuh, dia lanjut lagi bersenandung sambil nunggu pancingan itu pangkat kan. Tapi makin lama makin lama disimak ya, lama kelamaan Halim jadi heran. Kalau itu cuman gema dari suara aku aja, harusnya suara itu tuh muncul kan beriringan dengan suara dia kan Wak. Tapi kok ini suara tadi rasanya macam lagi bersenandung sendiri ya, kata Halim gitu. Nah untuk memastikan hal itu Halim pun diam. Halim diam sejenak dan mencoba menajamkan pendengarannya. Dan ternyata betul Wak. Pas Halim diam ini, dia nggak bersenandung sama sekali. Suara itu tiba-tiba muncul lagi. Dan suara itu tetap bersenandung sendiri Wak. Nah itu berarti suara ini memang bukan pantulan dari suaranya Halim ya kan. Suara siapa tuh? Iya dia bersenandung. Dan yang membuat Halim ini makin keheranan adalah suara itu terdengar lembut kali Wak. Macam suara perempuan. Nah sadar ada orang lain di seberang sana, dekat seberang sungai kan suaranya. Halim langsung teriak, "Hoi, siapa di situ?" Nyaut orang tua, nyaut. "Aku." Gitu, suaranya panjang, lirih, nadanya sedih. "Tuh, siapa?" kata si Halim lagi. "Aku Halim, Halim, Halim. Ini aku." Kok dia bisa tahu nama aku? Karena penasaran, Halim pun langsunglah mengarahkan senter tuh. Dia ngarahin ke sumber suara. Dan pas cahaya senter ini menyorot rimbunan ilalang yang tumbuh lebat di seberang sungai, Wak. Disitulah Halim melihat ada sosok perempuan berambut panjang, berbaju putih panjang kumal, lagi melambaikan tangan ke arahnya. Dan dia itu adalah sosok perempuan yang selama ini sering muncul di rumahnya Halim, Wak. Yang sering ngayunin ayunan. Itu dia depan dia tuh. Cuman kali ini si perempuan itu nggak dalam posisi ngebelakangin Halim, Wak. Untuk pertama kalinya dia berdiri berhadap-hadapan sama Halim. Sehingga wajahnya pun terlihat jelas kelihatan. Selama sekian detik Halim cuma bisa terpaku menatap si sosok itu. Sesuai dengan yang Halim yakini selama ini. Wajah sosok itu memang mirip kali sama wajah mendiang istrinya, Rian. Halim yang udah kepalang rindu ini Wak ya, langsung nangis dia. Riani, gitu, nangis dia langsung. Sedangkan si sosok perempuan depan tuh masih tuh lambe-lambe tangan tuh. Riani. Suara juga dia. Halim, Halim ini aku. Halim. Denger namanya dipanggil, Halim ini macam jadi orang terhipnotis lah Wak. Spontan dia langsung berjalan nyebrangin sungai itu untuk ngampirin si sosok itu. Gak peduli dia mau basah kuyup, bantai lah situ, aku mau ketemu sama istri aku. Dia jalan pelan-pelan tanpa sedikit pun mengalihkan pandangannya ke depan Wak. Gak ada, dia tengok terus dia sambil Riani. Dan untungnya sungai yang Halim seberangin juga bukan sungai yang dalam, terus arusnya juga pas pula lagi nggak deras Wak. Hanya dalam waktu beberapa menit aja Halim sampailah itu di seberang sungai. Papasan dia sampai si sosok itu Wak. Terus sambil terus menatap sosok perempuan itu, Halim makin nangis lagi. Riani istriku, kamu kenapa tinggalin aku? Aku kangen Riani. Kamu kenapa ada di sini? Kenapa kamu tidak di rumah? Kenapa kamu nggak sama anak kita? Diingetin sama ini kan biasanya malam-malam kayak gini memang datang biasa siapa Rian ini ke rumah Wak. Cuma tumben kok malam ini dia di sini. Ditanya makanya sama si Halim kan. Nah dengar ucapan Halim barusan, sosok itu ikutan nangis juga. Halim, tolong aku mau pulang. Tolong bawa aku pulang. Iya Riani, kita pulang sekarang ya. Ayo kita susul anak kita di rumah, kata dia. Kata Halim gitu. Terus Riani ngomong kayak gini Wak. Gendong aku Halim. Aku tidak bisa jalan. Gendong aku. Katanya. Lihat sosok istrinya nih minta digendong. Di sini tiba-tiba perasaan Halim jadi nggak karu-karuan. Kenapa? Walaupun dia ingat kalau Riani itu sebenarnya udah meninggal dan sosok di depannya ini pasti bukan Riani. Cuman sekedar melihat wajahnya aja ya pasti Halim yang notabene-nya memang belum bisa move on tuh ya renyuh tuh apa ya, runtuh juga kan Wak. Apalagi dengar kayak gitu. Itu ya juga ngerasa iba juga, kasihan juga ya kan. Rasa ibanya itu jauh lebih besar daripada rasa takutnya Wak. Alhasil dengan hati-hati Halim pun mendekati sosok itu dan langsung menggendongnya di punggung, gendong belakang. Ayo sini Riani, naiklah ke punggungku, pegangan. Kita pulang ke rumah sekarang, kata Halim.
Halim ngegendong si Riani itu. Udah, waktu Riani ini naik ke punggungnya Halim, nangis deh tadi kan. Waktu dia naik, sosok itu tiba-tiba ketawa cekikikan, macam anak lagi kegirangan. Gitu, senang kali bisa digendong sama si Halim. Halim diam aja kan, dia jalan dia nyebrang sungai kayak gitu. Di sepanjang perjalanan menuju rumah, sosok itu ketawa terus gak berhenti. Cuman anehnya di situ Halim gak ngerasa takut sedikit pun, Jadi dia tuh macam campur aduk gitu loh rasanya. Dia masih ingat istrinya udah meninggal, dia tahu di belakang ini pasti bukan Riani, tapi sisi lain juga dia ngerasa ini belakang tuh Riani. Dia kasihan sama istrinya, dia ngerasa dia berdua ini ibu bapak akan bertemu sama anaknya bentar lagi kayak gitu. Ada rasa senang, ada rasa gundah, pokoknya campur aduk lah, Tapi sepanjang perjalanan tuh Riani ketawa terus tuh. Nah, cuman setelah berjalan beberapa jauh, barulah Halim nih ngerasa ada yang janggal, Entah kenapa sih sosok perempuan yang lagi digendongnya ini, si Riani ini, tiba-tiba kok makin lama makin kerasa enteng ya. Halim nggak bisa nengok langsung, Tapi dia masih bisa lihat tangannya kayak ini masih makin enteng, makin dia berjalan, kok tiba-tiba makin kayak kecil dan ringan. Apa nih? Ada apa nih? Halim coba cepetin lagi langkahnya kan, Dia nggak mau nengok ke belakang nih karena ini masih tengah-tengah jalan tuh kan, tengah hutan. Dia jalan terus. Nah, sampailah dia di rumah, Halim bilang, "Kita udah sampai. Ayo turun." Tanpa menjawab ucapannya Halim, sosok itu balik lagi. Jadi cuma ketawa cekikikan aja, Akhirnya dengan perlahan-lahan Halim ngelepasinlah gendongan ya kan. Nah, lalu pas Halim ini nengok ke belakang, sosok istrinya itu, yang tadi dia lihat istrinya itu, tiba-tiba berubah jadi musang hutan. Jadi musang. Cuman meskipun udah jadi musang, sosok itu, si musang ini masih ngeluarin suara ketawa macam tadi selama perjalanan tuh masih sama. Kesal si Halim di situ, tadi kan aku lagi gendong istriku, ngapa kok malah jadi musang? Mana istriku? Nah, seolah lagi ngejek Halim, musang itu ketawa lagi, makin kencang lagi ketawa. Akhirnya Halim ngambil balok kayu, dipukulnya musang itu, langsung kabur musang itu. Dia kabur ke hutan pun sambil masih ketawa kayak tadi tuh. Nah, semua peristiwa itu barulah bikin Halim ini sadar kalau duka yang selama ini menyelimuti hatinya ternyata sudah dimanfaatkan sama jin. Kalau Halim terus-terusan larut dalam kesedihan, Halim takut jin itu akan datang lagi dan justru malah akan menyesatkan dia. Nah, dari sinilah akhirnya Halim pun bertekad untuk dia bangkit dan kembali melanjutkan hidup. Di sini barulah Halim mencoba ikhlas menerima takdir bahwa istrinya memang sudah meninggal dunia. Tentu sesekali ya Halim masih kangen kan sama mendiang istrinya, tapi kali ini Halim udah lebih tabah gitu, Dan biar dia nggak kesepian lagi, Halim pun memutuskan untuk membawa istrinya untuk pindah ke dusun atau ke desa yang lebih ramai lagi. Nah, di sana baru mereka punya banyak tetangga baru, dan alhamdulillahnya setelah itu sosok jin tadi juga udah nggak pernah lagi neror mereka di desa kampung itu, udah berhenti di sana aja. Barulah perlahan tapi pasti Halim berjuang merawat anaknya sendirian, dibantu sama beberapa kerabat, tetangga dan lain-lain. Halim pun baru bisa move on gitu. Oke, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami oleh Halim, kakeknya Wawa kita Mira. Dan beberapa tahun kemudian setelah kejadian itu, kakek Halim pun akhirnya menikah lagi. Dan dari pernikahan yang kedua, lahirlah orang tuanya Wawa, orang tuanya Mira. Jadi Mira ini cucu dari istri keduanya kakek Halim, Sejak Mira kecil, orang tuanya nih sering bercerita memang tentang kejadian horor yang dialami sama kakek Halim ini. Saking seringnya Nadia ya diceritain nih, Aku tuh udah hafal di luar kepala cerita ini. Udah gak perlu lagi kutanya sama kakek aku. Udah ketanam di kepalaku, saking seringnya mama aku ceritain soal kakek Halim. Tentu bukan tanpa alasan, kenapa orang tuanya Mira ini menceritakan hal tersebut ke dia. Mereka berharap dari kisah ini, Mira ini bisa belajar bahwa manusia itu tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Selagi kita hidup, perasaan sedih dan bahagia memang selalu datang beriringan. Dan sebagaimana badai yang pasti berlalu, rasa sedih itu juga nggak akan bertahan selamanya. Pesan ini jugalah yang ingin Mira sampaikan ke kita semua yang menyimak kisahnya kakek Halim. Semoga pesannya juga sampai ke kalian semua ya. Jangan patah semangat dalam menghadapi apapun. Percayalah bahwa di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan percaya juga bahwa bahagia pasti akan datang. Sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton.